Minta maaf pada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu. Lah kalimah-kalimah sing ngangkat dateng Kanjeng Nabi niku bukan sekadar mutlak kangge Kanjeng Nabi kemawon, tapi dados iktibar. Contoh kangge kita tidak nyepelekan sesama kita. Lho ngoten. Sebab ngundang pangkat seseorang meningkatkan kewibawaan sing ngundang. Lho kok iso ning ngono? Iku wong akhlak ana adabe. Tinggal milih ae. Contoh sing gampang, siapa presiden kita? Jokowi. Lho, Jokowi akeh aran Jokowi umpamane ning ora padha karo Jokowimu. Kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor 1 di Indonesia. Masalah perbedaan noblos orang noblos, mau tidak mau harus diakui. Di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia. Mbok ngregani Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Dengan demikian kalau kita rakyat mengangkat nama orang nomor 1-nya, dampak yang paling istimewa, pengaruh luar negeri terhadap Indonesia. Jo main-main kue karo Indonesia, rakyatnya ngundang karo pimpinannya ora sembarangan. Kabar gembira bagi yang sering didolimi, gak usah ngedumel, gak usah pusing. Barang siapa yang pernah didolimi oleh saudaranya atau kerabatnya, sahabatnya dengan satu kezaliman, fasabar, kemudian sabar, alaiha, sabar atas kezaliman tersebut, ila zadahullahu izza, kecuali Allah akan tambah kemuliaan. Allah ditambah kemuliaan yang sesungguhnya mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang dilakukan oleh seseorang tidak harus kita balas dengan permusuhan, akan tapi ketahuilah hitungan kita ini ada nanti di akhirat, dan kita punya Allah Tuhan yang selalu ada di antara kita dengan saudara kita. Kalau kita berurusan, dan memang cara bagaimana kita menjalankan hidup ini dengan benar, jadikan Allah di tengah-tengah kita. Maksudnya di tengah-tengah kita itu di antara kita. Kalau kita urusan dengan saudara, harus kita yakin ada Allah. Bukan Allah bertempat, bukan. Allah tidak butuh tempat. Maksudnya apa? Selalu kita hubungkan dengan Allah. Aku berurusan dengan tetanggaku, ada Allah di situ. Aku berhubungan dengan sahabat, ada Allah. Bahkan di saat didolimi, di saat dia bersedekah, ada Allah. Di saat didolimi, nah ini adalah imbal di saat memberi, dan di saat memberi infak, nafkah tidak akan berkurang dari hartanya, dan di saat didolimi pun ternyata tidak akan rugi, asalkan dia sabar. Akan ditambah oleh Allah Azza kemuliaan, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu fitnah? Fitnah itu dia punya beberapa arti. Satu, bisa berarti sesuatu yang menarik. Makanya harta disebut fitnah, karena banyak menarik orang untuk bisa mendapatinya. Anak-anak disebut fitnah, karena banyak orang mengharapkan punya keturunan anak, dan seterusnya. Ujian itu fitnah. Tuduhan itu fitnah. Nah, yang dimaksud di sini adalah hal-hal negatif yang terkait dengan aktivitas kehidupan kita. Misal, tuduhan yang kerjakan orang kok yang kena kita. Atau maaf, fitnah di keluarga, anak-anak, orang tuanya soleh, anak-anaknya buruk. Fitnah di harta benda, hati-hati, tidak bisa menggunakan harta sesuai ketentuan Allah. Orang menggunakan untuk sedekah, dia pakai buat nyogok, dia pakai buat korupsi dan sebagainya. Itu fitnah. Ada fitnah yang terjadi selama kita hidup, dan itu sudah nampak sekarang banyak. Yang kerjakan orang dituduh orang lain. Ada rekayasa, ada macam-macam, dan itu banyak hal dalam aspek kehidupan kita. Nah, ternyata sebagian umumnya manusia tidak bisa lepas dari ini, fitnah kehidupan. Tapi kita bisa memproteksi ini dengan memohon kepada Allah, sang pemilik segalanya, untuk menutup semua pintu-pintu itu. Bukan gak dapat fitnah, sebelum fitnahnya kita alami, langsung Allah tutup, sehingga kita tidak masuk ke dalamnya. Maka anak-anak kita, teman-teman kan merawat di rumah tuh. Mohon izin ya, Anda kan rawat di rumah, bisa Anda kontrol apa yang dia lihat, apa yang dia baca. Sekarang anak kita sekolah, siapa yang jaga dia? Apa yang dia makan, bagaimana bisa Anda tahu?
Anda sudah capek mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan, memberikan ASI, teman-teman merawat peluh kesahnya. Tiba-tiba ketemu teman yang menjauhkan dia dari kebaikan pada Anda. Bukan Anda akan kecewa? Saya pernah menangani kasus ini, Pak. Orang tua soleh, anak disekolahkan di sekolah Islam. SD, SMP, SMA. Tapi kurang kontrol. Begitu mau masuk kampus, dianggap cukup bekalnya. Maka dia boleh bebas pilih kampus. Maka masuklah dia ke kampus umum, yang aturan di kampus itu mesti ikut atau bergaul dengan teman-teman yang bahkan tidak seagama. Dia tidak pulang 2 pekan. Setelah ospek itu, begitu pulang dia minta izin pindah agama. Tuh. Jadi ada fitnah kehidupan. Bisa terkait harta, keluarga, pekerjaan. Ada hal-hal yang tidak kita kerjakan, tiba-tiba kita ya kenain. Ada aspek harta benda yang salah penggunaan. Ada di keluarga yang terlibat tindakan yang buruk. Itu masuk disebut dengan fitnatul mahya. Segala ujian kehidupan, hidup yang menjadi beban. Rasanya jadi beban untuk kita. Ya. Sudah? Yang kedua, ada konotasi yang positif. Tapi kalau nggak dikerjakan, jadi negatif. Yang kedua ini artinya, ujian yang diberikan pada orang lain, tapi kita diminta belajar dari hikmah itu. Yang mengalami ujiannya disebut dengan bala namanya. Misal, hujan nih, banjir kan? Banjir misalnya, ada tempat tuh. Kalau banjirnya mengenai saya misalnya, langsung seketika, nah maka itu bala buat saya. Ibtala, saya diuji. Nah sekarang, bagi Anda yang tidak kedapatan banjir, diminta belajar dari situ. Kenapa di sana banjir? Misal, karena saluran kurang bagus, kan? Karena nggak sampai, ya. Kenapa di Aceh misalnya kena tsunami begini? Oh, karena mungkin ada kejadian-kejadian di pantai begini, air laut nggak stabil, berarti mesti siap-siap. Kalau tinggal di pantai lagi misalnya, rumahnya ditarik agak sedikit ke darat dan sebagainya, bikin persiapan. Ujian yang terjadi di tempat lain, tapi kita yang diminta belajar dari situ disebut fitnah untuk kita. Ada orang jalan di tengah jalan, harusnya di pinggir, di jalan. Kena dia oleh mobil. Maka fitnah buat kita. Maksudnya, jangan sampai kita melakukan hal yang sama di kemudian hari. Karena itu, boleh jadi, sekarang yang banyak ditampilkan di media. Ada pembunuhan, ada penipuan, ada korupsi, ada macam-macam. Sebetulnya, salah satunya fitnah untuk kita. Maksudnya, yang mengalami orang lain, tapi kita diminta belajar, jangan melakukan hal yang sama.